Jumpa lagi dengan saya, Ponco Setiawan di channel Arek Semolwaru. Kali ini kan melihat sebuah postingan yang masuk pol menurut saya. Dan ini kita ibaratnya itu coba mendengarkan informasi yang saya kira sangat berharga sekali. Bisa jadi tambahan informasi bagi jenengannya. Kita lihat, oke, biar enak, langsung saja. Ini adalah perumahan termahal di Surabaya dari pengalaman saya. Karena ini adalah perumahan termahal di Surabaya. Kamu butuh 100 tahun beli di sini. 100 tahun, bos. rata-rata yang bisa beli rumah di perumahan ini, perumahan elit ini, biasanya adalah para generasi kedua atau generasi ketiga. Maksudnya, papanya dia sudah merintis usaha, dia melanjutkan dan mengembangkan. Dulunya toko lalu jadi pabrik, ya. Atau dia generasi ketiga, papanya belikan rumah untuk dia. Istimewa ya, generasi sudah. Berarti ini turun temurun ya, beranak pinak, pitung turunan, suge sak piro itu, Atau dia sudah bisa mengembangkan menjadi perusahaannya sudah TBK, banyak investor masuk dan TBK dan sebagainya. Nah, ibaratnya itu top marko, top elit ya. Mau apa level mobil legend itu sudah mitik ya. Karena harga tanah di sini itu rata-rata 20 juta per meter. Paling murah ya, paling murah itu paling murah 20 juta per meter. 20 juta per meter. Saya pernah jual yang harga tanah kosongnya 40 juta per meter, luas 1000 meter. 40 juta per meter persegi, luasnya 1000 meter. Pernah juga jual rumah harganya 60 juta per meter, luasnya 1000 meter juga. Artinya, kalau kita bisa nabung per bulan, bersih kita tabung 40 juta per bulan, itu butuh waktu 1000 bulan. Jangkrik 1000 bulan, bos. Ngalah-ngalahi Lailatul Qadar, ya. Ngalah-ngalahi Lailatul Qadar. Istimewa. Untuk bisa beli tanah 1000 meter di perumahan ini. 1000 bulan itu berarti 80 tahun lebih. 80 tahun, benar sekali. Nah, kalau kita itu kalau nabung 40 juta per bulan nyel untuk beli tanah di lokasi ini ya, butuh 1000 bulan alias 80 tahun. Butuh Lailatul Qadar ya. Yuk. Kita gajinya cuma 5 juta UMR, berarti tambahkan 0 lagi 10.000 bulan. Berarti 1000 tahun ya. Nah, jadi kalau menurutku generasi pertama yang bisa beli, menurutku itu amazing ya. Tapi rata-rata dari pembeli-pembeli yang saya lihat profilnya, rata-rata dia adalah bisnis yang sudah second generation. Perumahan ini tidak terdampak COVID. 2017 tidak terdampak COVID, bos. harganya let's say kita bilang 13 juta per meter. COVID pun dia masih bisa dijual di harga 19 juta. COVID itu ya, nggak terdampak ya, saking istimewanya lokasinya ya. Dan hari ini dia bisa diangkat 23-24 juta per meter. Goal view-nya pun sama, justru malah meningkat. Nah, inilah kenapa perumahan yang semakin elit, lingkungan semakin elit, profil yang punya rata-rata orang kaya, semakin kecil kemungkinan membutuhkan uang. Sehingga harga perumahan di situ juga bisa semakin bagus. Nah, itu ya, elit ya. Semakin cuma kan mempackage ataupun apa ya, memberi added value ataupun memberikan perceived value ataupun dalam tanda kutip itu menipu orang seakan-akan lokasinya itu elit, itu sulitnya minta ampun, bosku. Itu ya. Perceived value itu bener ya. Jadi value yang seakan-akan, jadi kan tipuan. Ibaratnya kalau kita punya barang bagus, kita pasti simpen. Kalau nggak perlu banget nggak dijual. Beda halnya jika perumahan itu di daerah yang seringkali ditinggalkan. Ya, kalau ada uang dia kepingin pindah, ada uang kepingin pindah. Ini penyebabnya. Jadi teman-teman, bagi anak-anak muda, harga rumah semakin naik. Hari-hari ini sulit sekali untuk cari harga rumah murah, kecuali di daerah yang kurang bagus, di daerah yang jelek. Ya, pertimbangkan kalau teman-teman masih kepin harus rumah mungkin 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan, mungkin kita harus memikirkan untuk tinggal di apartemen. Iya ya, masuk akal juga ya, masuk akal juga ya. Pilihannya apartemen, cuma apartemen medeni, bos. Pertama terkait dengan skill konstruksi ya, meskipun juga sekarang kita sudah ahli, tapi jangan-jangan kok ambiuk kan gitu. Iya toh? Jangan-jangan loh ya. Itu teman-teman.
Jadi perumahan termahal se-Surabaya. Kalau saya boleh tebak mungkin ya, kalau saya boleh tebak. Mungkin Graha Family ya, mungkin Graha Family. Atau ya kayaknya sih Graha Family ya. Kayaknya sih. Kayaknya atau mungkin daerah mana lagi yang apa namanya gila-gilaan itu ya. Ciputra mungkin ada kawasan yang lebih khusus lagi dari tengah-tengah Ciputra yang hanya milik kaum elit misalkan ya. Dulu saya punya teman juga yang berganti properti. Dia juga jual rumah sejak muda ya, dan pernah suatu ketika itu cerita ada orang kaya gitu, saya kurang tahu rumahnya di mana, pembantunya ya, babunya ya, kalau saya mau ngomong kasar ya, itu kalau beli bahan-bahan makanan itu ya ke supermarket lah gitu kan di daerah situ pakai Karimun bos. Jadi saking luasnya rumahnya itu, masuk rumahnya itu pakai mobil. Edan-edanan itu kadang kerjanya ngopo lah ngono ya. Tapi anyway, bagi Anda para orang kaya ya, saya harap jika memang menemukan salah satu rombong milik saya di depan, rombong apa? Rombong bubur kacang hijau bos. Jadi di depan pasar wisata Sedati Sidoarjo, saya yakin sekali orang kaya juga minum bubur ya. Makan bubur, minum bubur, makan bubur pasti ya. Bubur kacang hijau, dan itu enak sekali. Kalau nggak enak tapuin jantungku, ini sering kali saya katakan. Orang-orang kaya silakan, yang punya pabrik-pabrik, yang punya perusahaan-perusahaan TBK, silakan berkunjung di depan pasar wisata, ada rombong sederhana. Anda bisa menikmati bubur kacang hijau di situ. Dan juga izin para orang kaya yang get-get ya, ini message bukan untuk Anda tapi untuk orang-orang rantau. Kalau memang butuh hunian di kawasan Surabaya Timur, saya bisa bantu info. Matur nuwun ya, kita coba lagi di lain kesempatan. Kamsia.